Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yaitu bertemakan illegal content. Di sini kajian, regulasi, dan efektivitas pemblokiran judi online di Indonesia. Analisis penegakan hukum cyber dan konstruksi media. Saya Rafidia Samad dengan NIM 19220429. Dan saya juga Reno Atala dengan NIM 19220470. Saya Revelin Simanjuntak dengan NIM 19220670. Saya Sawalika Destiani Puspasari dengan NIM 19220638. Saya Muhammad Zidan Yuda Saputra dengan NIM 19220703. Saya dengan Diki Handika Prasetyo dengan NIM 19220146. Saya dengan Akbar Rizal Kavlero dengan NIM 19220935. Saya dengan Puspatria Nurul dengan NIM 19220980. Di sini kami akan mempresentasikan dari mulai slide 1 dan 2, saya yang akan mempresentasikan. Mulai dari pendahuluan dan latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah interaksi cara kita bersosial sekaligus mendorong pertumbuhan kejahatan di cyber. Nah, khususnya di judi online ini yang baru masuk di Indonesia belakangan ini, itu sudah menyebar luas melalui banyaknya platform di media sosial. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi acuan untuk judi online ini berkembang yaitu ada di situs-situs seperti Instagram, YouTube. Internet itu udah menjadi peluang besar bagi inovasi judi online ini, namun juga membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan platform judi online lebih mudah lagi. Lalu ada macam-macam juga dalam definisi dan juga karakteristik masalah. Dari salah satunya juga itu adalah judi online sebagai illegal content dan juga cybercrime. Nah, praktik judi online ini tuh merupakan bentuk konten ilegal dan juga kejahatan cyber atau bisa dibilang cybercrime yang meresahkan masyarakat karena sifatnya yang lintas dan juga anonim. Ada juga pula yaitu karakteristik kejahatan ekonomi digital. Dan yang itu merupakan kejahatan berorientasi keuntungan finansial yang memanfaatkan situs atau aplikasi yang menyerupai platform legal untuk mengelabui pengguna. Dan yang terakhir ada juga penggunaan teknologi untuk menghindari hukum. Pelaku memanfaatkan server luar negeri dengan seperti jaringan VPN dan juga serta teknologi enkripsi dan mata uang kripto agar transaksi sulit dilacak oleh penegak hukum setempat. Dan ada juga pula konstruksi media dan juga strategi normalisasi. Ada penyebaran masif. Terdeteksi sebanyak 100.000 lebih konten yang terdeteksi industri judi online yang memanfaatkan algoritma media sosial untuk menyebarkan iklan secara personal dan meluas kepada audiens yang rentan. Ada juga target audiens yang terkena adalah itu berupa semua kalangan tanpa terkecuali. Penggunaan strategi soft selling dan juga framing bertujuan untuk menyamarkan praktik judi sebagai bentuk hiburan yang wajar dan juga menguntungkan. Di sini kami menggunakan analisis metode penelitian yaitu dengan metode Yudiris normatif. Penelitian ini menerapkan metode pengkajian hukum normatif Yudiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, studi kasus dan regulasi yang berlaku. Yang berikutnya yaitu dengan pendekatan penelitian menggunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang atau statu approach dan pendekatan analisis atau analytical approach untuk mengkaji teori hukum. Tujuan analisis ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas aturan hukum di Indonesia dan menangani masalah konten ilegal melalui interpretasi undang-undang dan analisis operasionalnya. Baik, di sini ada yang namanya analisis regulasi cyber law, yaitu negara hadir untuk melindungi masyarakatnya dan memberi hukuman kepada masyarakatnya untuk tidak mengakses dan dilarang keras untuk mencoba namanya judi online, yang dimana berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dilarang keras mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat yang dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 10 tahun dan atau denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah sesuai dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 1/2024
Selain aspek pidana, pemerintah juga melalui pasal 40 Undang-Undang ITE juga memiliki kewenangan penuh untuk memutus akses terhadap konten ilegal demi menjaga keamanan ruang digital Indonesia. Cybercrime menurut judi online dan kejahatan cyber. Cybercrime itulah definisikan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk melanggar hukum, merugikan individu maupun masyarakat, serta sulit dilacak karena bersifat anonim dan lintas batas. Jadi ini dengan judi online ini masih bentuk termasuk dalam kejahatan cybercrime, yang dimana judi online masalah serius yang tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Peran pemerintah sangat penting melalui kebijakan tegas serta pemanfaatan teknologi dan diperlukan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, implementasi penegakan hukum. Yang pertama, ada pemblokiran konten masif. Dalam aspek implementasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengambil langkah agresif sebagai bukti keseriusan dalam kurun waktu hanya 2 minggu. Lebih dari 100.000 situs perjudian telah diputus aksesnya. Ini menunjukkan bahwa secara kuantitas upaya pembersihan ruang digital terus ditingkatkan secara masif. Yang kedua itu ada pemutusan akses transaksi keuangan. Namun kita sadar bahwa memutus situs saja tidak cukup. Pemerintahan kini menyasar nadi dari ekosistem ini, yaitu aliran dana dengan memblokir ratusan akun bank yang teridentifikasi. Kita berupaya menciptakan hambatan ekonomi bagi para pemain maupun bandar, agar aktivitas ilegal ini tidak lagi memberikan kemudahan bertransaksi. Yang ketiga ada kewajiban penyelenggara sistem atau PSE. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2019, tanggung jawab ini tidak hanya berada di bahu pemerintah. Penyelenggara sistem elektronik atau PSE seperti platform media sosial memiliki kewajiban hukum untuk memastikan platform mereka bersih dari konten judi. Mereka wajib melakukan pembersihan mandiri demi menjaga integritas ekosistem digital di Indonesia. Hambatan dan tantangan penegakan hukum. Yang pertama ada kendala teknis dan infrastruktur cyber. Mengapa judi online masih sulit diberantas atau dituntaskan? Pertama adalah kendala teknis pelaku yang sangat adaptif. Mereka menggunakan dynamic domain yang berupa dalam hitungan jam, serta memanfaatkan VPN dan enskripsi tingkat tinggi. Hal ini membuat upaya pemblokiran kita sering hanya bersifat mengejar, bukan mengantisipasi. Yang kedua, masalah yuridikasi lintas batas. Tantangan kedua ini adalah kedaulatan hukum. Sebagian besar server dan operator berada di luar negeri, di wilayah yang mungkin melegalkan perjudian. Hal ini menciptakan tembok yuridikasi yang tinggi, sehingga proses pelacakan fisik dan pembuktian hukum menjadi sangat kompleks dan memerlukan kerjasama internasional yang tidak mudah. Yang ketiga ada tantangan integrasi dan transparansi. Terakhir, kita tidak bisa tutup mata terhadap kendala non-teknis, yaitu masalah integrasi. Adanya kasus oknum yang justru menghambat pemblokiran menunjukkan bahwa penegakan hukum cyber juga memerlukan pembersihan internal, transparansi, dan pengawasan ketat terhadap aparat penegakan hukum menjadi syarat mutlak agar regulasi yang kita miliki tidak menjadi tumpul di lapangan. Lalu di sini ada analisis regulasi melalui statistical approach. Melalui pendekatan perundang-undangan dapat kita lihat bahwa larangan terhadap perjudian sebenarnya sudah diatur sejak lama, khususnya melalui pasal 303 KUHP yang melarang praktik perjudian secara umum. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi digital, ketentuan tersebut dinilai belum cukup menjangkau bentuk perjudian berbasis elektronik. Oleh karena itu, negara kemudian menghadirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, pasal 27 ayat 2 secara tegas melarang pendistribusian dan transmisi konten perjudian melalui media elektronik. Larangan tersebut selanjutnya diperkuat oleh pasal 40 ayat 2A yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan atau pemblokiran akses terhadap konten ilegal termasuk judi online.
Tidak hanya itu, regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 turut memperkuat peraturan ini. Kedua regulasi tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga platformnya tetap bersih dari konten ilegal melalui mekanisme notice and takedown dengan ancaman sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipatuhi. Selanjutnya ada analisis implementasi atau bisa disebut juga sebagai penegakan hukum di lapangan terhadap lonjakan judi online akibat luasnya penggunaan internet. Pemerintah telah memblokir ribuan situs secara manual dan otomatis. Namun, operator judi tetap adaptif dengan strategi mengubah domain, menggunakan hosting luar negeri, serta jaringan VPN. Kendala utamanya bagi Polri adalah banyaknya server luar negeri yang membatasi yurisdiksi hukum Indonesia dan mempersulit pembuktian. Selain dengan adanya hambatan teknis, judi online juga berdampak serius pada aspek sosial, seperti peningkatan utang, gangguan kesehatan mental, dan juga kriminalitas. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengawasan ketat, edukasi publik, dan kerjasama internasional. Di sini kesimpulan dan rekomendasi strategis yaitu integrasi teknologi AI di mana pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangat mendesak untuk mendeteksi domain judi baru secara otomatis dan melakukan patroli cyber selama 24/7. Yang berikutnya yaitu literasi digital, yaitu selain menegakkan hukum, peningkatan literasi digital masyarakat adalah kunci utama untuk mencegah dampak sosial seperti hutang dan gangguan mental akibat judi online. Nah, jadi itu dia presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau misalnya masih banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.